Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'khudka an-naumu wa anta ala dzikrillah. Hendaknya mengambilmu tidur dan engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kamu hendak tidur, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun awwala ma yarid ala qalbika inda tayaqqudi dzikrillah. Maka hendaknya ada sesuatu yang pertama kali diingat oleh hatimu adalah Allah Subhanahu wa taala ketika kamu bangun. Ketika kamu bangun, pertama kali yang kamu ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika alamatul hubbi lillahi ta'ala, dan itu merupakan tanda bahwa engkau cinta kepada Allah. Dan ketika engkau cinta kepada Allah, maka sebelumnya Allah sudah pasti mencintaimu. Karena Allah mencintai kamu, maka kamu juga mencintai Allah. Tanda kamu mencintai Allah adalah ketika kamu bangun, hal yang pertama kali kamu ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatun takshifu an batinil qalbi, dan itu juga tanda bahwa engkau sudah bisa membuka tabir batin hati kamu. Artinya kamu itu sudah bisa menyibak tirai-tirai atau hijab-hijab yang menghalangi hati kamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ala taharati, ketika kamu tidur, ketika kamu hendak tidur, wa ala taharati, kamu di atas tidur, kamu itu di atas tidur, kamu itu suci, aminal hadatsaini, dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, ay at-taharah, at-taharata indan naumi kama fil ihya, tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, araja biruhi ilal arsy, maka orang itu terbang dengan ruhnya menuju arsy. Wa kutiba musalliyan ila ayastayqiz, dan dia itu dicatat sebagai orang yang terus melakukan sholat atau berdoa atau ingat kepada Allah sampai dia itu terbangun. Itu ya. Wa kanat ru'yahu shadaqatan, maka mimpinya ketika dia tidur lalu bermimpi, shadaqatan, benar, shadiqatan, benar mimpinya. Wa illam yanam ala taharati fatilkal mamati atghasu ahlam la tusaddaq atau la tusdaq. Ketika orang itu tidur dalam keadaan tidak suci, maka yang terjadi adalah mimpi-mimpinya itu merupakan kerancuan-kerancuan, hal-hal yang merupakan berita-berita palsu yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dipercaya, artinya bohong. Itu mimpi dari setan. Tapi kalau orang tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, lisannya itu merupakan sedang berzikir, lalu kemudian dia tertidur, pas ketika terbangun dia ingat kepada Allah, ketika dia bermimpi pas tidur, berarti apa? Ru'yatuhu, itu dari Allah Subhanahu wa taala, mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada uridu bihi at-taharatal batin wa zahira jami'an, dan dimaksud dengan suci ketika hendak tidur itu adalah suci dalam keadaan suci dari kotoran batin dan juga zahir sekaligus, bukan hanya fisiknya yang suci tapi batinnya juga suci. Wa taharatul batini hiya al-mu'siratu fi inkisafi hujubil ghaib, karena sucinya batin itu berpengaruh terhadap penyingkapan tabir-tabir kegaiban. Sebelum tidur buang rasa hasad, sebelum tidur buang rasa ragu, sebelum tidur buang rasa iri, pokoknya segala hal yang bisa menjangkiti hati dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, itu dibuang, karena itu merupakan racun-racun ya, sampah-sampah yang bisa mengotori hati. Kalau orang tidur dalam keadaan suci dari hadas besar, hadas kecil, hatinya juga bersih dari segala hal yang negatif, insyaallah al-mu'sirat fi inkisabi hujubil ghaib, maka ketika dia tidur akan terbuka alam kegaiban, apapun yang dia lihat itu merupakan mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza stayaqatta li taquma farji ila arraftuka awwalan, jika engkau
bangun dari tidurmu, maka kembalilah kepada apa yang sudah saya ajarkan kepadamu awalan pertama kali. Artinya fi babi adzabil istiqad bi antakula, yaitu di dalam azab bangun tidur. Bi antakula, dengan engkau membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ila akhirih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ila akhirih. Ma dzakara al-musannif min udhiyatin tayaqquz. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab tayaqquz, bangun dari tidur. Mungkin setelah bagian ini saya akan membacakan tentang bagaimana etika bangun tidur, biar kemudian lengkap pembahasannya. Wadzawim ala hadat tarbib, ya, dawamkan, istiqomahkan kepada susunan ini, susunan zikiran setelah bangun tidur. Al-muthbat fi hadal kitab, yang sudah termaktub dalam kitab ini, minal wadhaifi, dari beberapa tugas-tugas zikir. Walaisal murad bitartib huna khususat taqdimi, walaisal murad bitartib huna khususat taqdimi syai'an la ghairihi. Yang dimaksud dengan tertib di sini itu bukan hanya berkaitan dengan susunan yang teratur dari doa-doa yang harus dibaca. Baqiyata umrika, dawamkan bacaan zikir atau itikah setelah bangun tidur, baqiyata umrika, pada sisa umurmu. Fa in saqqat 'alaikal mudawamah, jika kamu merasa kesulitan untuk mendawamkan atau beristiqomah melakukan itu, alal istighal, ya, merasa berat, alal istighal bil wadhaifil madhkurah, berat untuk melakukan, ya, etika atau adab bangun tidur dan wirid-wiridannya, fasbir. Jika merasa berat, ingatlah, fasbir, sabarlah. Sabrul maridi alal mararatid dawa'i intizaran lisyifai wa tafakkir dan berfikirlah fi qasri umrika, tentang pendeknya usiamu, ya. Jika engkau merasa kesulitan, merasa berat untuk melaksanakan etika bangun tidur, maka bersabarlah. Terus kerjakan etika itu, terus baca doa-doanya. Bersabarlah seperti sabarnya orang yang sakit. Ala mararatid dawa intidaran lisyifa, yang bertahan untuk meneguk pahitnya obat, pahitnya jamu, karena berharap kesembuhan. Nah, begitu ya. Sulit mengamalkan hal-hal yang bagus, bersabarlah, karena berharap adanya pahala, adanya keberkahan usia, terutama kelak pada hari kebangkitan. Tuh, sabar. Wa tufakkir, dan berfikirlah. Fi wa tafakkur, ya, berfikirlah. Wa tafakkar, dan berfikirlah. Renungkanlah tentang usiamu yang pendek. Wa ini istamya masalan mi'ata sanah, jika misalnya engkau hidup 100 tahun, ya, ya, kamu hidup 100 tahun misalnya, usia kamu 100 tahun, fahiyah, maka usia seperti itu 100 tahun, al-mi'ah qalilatun bil idhafah ay bin nisbah ila muqamika bidomil mim ay iqamatika fid daril akhirati wahia abadul abad ay la nihayatala. Usia kamu yang 100 tahun itu dibandingkan dengan keberadaanmu kelak pada hari akhirat yang abadi itu qalilatun, sangat sedikit sekali. Sekarang usia kamu hanya 100 tahun, kelak pada hari kiamat usia kamu itu la nihayatala, tidak ada batasnya. Ingat seperti itu agar kamu bersabar melaksanakan segala anjuran kesunahan setelah bangun tidur, agar kamu mendapatkan kegembiraan kelak pada hari kiamat yang usiamu pada waktu itu tidak ada batasnya. Qauluhu, perkataannya Imam Al-Ghazali, wahiyya fi mahali ta'lil, ya, di dalam mahal ta'lil, kaqouli sabiqan fahiya qalilah. Wa ta'ammal,
dan renungkan annaka kaifa tatahammalu al-musyaqqata wa dhullah fi talabid dunya. Coba renungkan bagaimana kamu bisa bertahan dengan segala kesulitan dan penghinaan di dalam mendapatkan dunia. Ay minal amwal, dari harta benda, syahron sanatan rojaan antastariha biha isrina sanatan. Kamu bekerja sepanjang hari selama berbulan-bulan atau setahun dengan musyaqqat, kesulitan yang luar biasa, bahkan wazulli, penghinaan dari atasan, penghinaan dari teman, penghinaan dari bos dan segala macam. Kamu bertahan untuk mendapatkan harta dunia. Apa harapannya? Agar kelak ketika kamu sudah usia tua bisa istirahat dengan tenang selama 20 tahun menikmati hasil kerja kamu yang penuh kesulitan dan penuh hinaan itu. Kamu bertahan itu untuk bisa bersenang-senang selama 20 tahun di sisa hidupmu. Fakaifa la tatahammal, bagaimana kamu tidak bisa bertahan? Zalika ilmu syaqqata fil istighal bil wadhaif wa dhulli fi adami tahsilid dunya. Bagaimana kemudian kamu tidak bisa sabar bertahan untuk mengamalkan amalan-amalan setelah bangun tidur yang ayyaman qalail yang hanya beberapa hari, artinya fi ay muddata hayatika fid dunya, yang itu hanya pada rentang usiamu di dunia. Roja'al istirahi abadal abad, yang kamu itu kemudian dengan usaha kamu bermusaqqat diri ketika mengamalkan riyadhah sehabis bangun tidur itu, kamu nanti bisa apa? Istirahat sepanjang-panjangnya, la nihayatalah, tidak ada batasnya ketika sudah ada di akhirat. Fad dunya wa ma fiha binisbati li thawabil akhirati aqallu qalil. Maka kemudian perhatikan bahwasanya dunia dibandingkan dengan pahala akhirat itu sangat sedikit jumlahnya. Ya, ini sebuah komparasi perbandingan. Kalau kita bertahan selama sekian bulan, sekian tahun misalnya, bekerja dengan penuh semangat, pantang mundur, basah peluh, banting tulang, kadang dihina, kita bertahan untuk dapat uang yang nanti uang kita itu simpan agar kelak pada usia tua kita bisa istirahat dengan tenang menikmatinya. Kita bisa melakukannya. Bagaimana kita tidak bisa melakukan untuk berbuat kebaikan sesuai dengan sunnah Nabi setelah bangun tidur, agar kelak pada hari kiamat kita tidak hanya 20 tahun hidup di sana, tapi abadan abada, selama-lamanya. Jadi bagaimana kita mungkin tidak bisa bertahan untuk melakukan kebaikan seperti itu, padahal kelak pada hari kiamat bukan hanya 20 tahun kita akan hidup di sana, selama-lamanya. Jadi harapan untuk tenang selama-lamanya di akhirat tergantung seberapa kuat kita mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah, terutama ketika kita bangun tidur dengan mengamalkan zikiran-zikiran yang sudah termaktub dalam kitab ini. Demikian, semoga bermanfaat.